Sobat sehat sekalian, sudah lihat kan terapi kateter ablasi dengan PFA yang kita lakukan kemarin? PFA itu apa sih? Jadi PFA itu adalah Pulse Field Ablation, yaitu teknologi ablasi terbaru terutama pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi. Seperti kita ketahui, pasien dengan atrial fibrilasi itu adalah pasien dengan aritmia yang paling banyak. Sebelumnya kita mengenal ada radiofrekuensi, kemudian cryoablation yang merupakan thermal ablation atau menggunakan terapi panas dan juga terapi dingin. Sedangkan pada PFA kita menggunakan energi listrik. Dengan hal ini artinya kita menggunakan shockwave untuk melakukan ablasi, tujuannya untuk mengobati pasien-pasien dengan atrial fibrilasi. Apa yang membedakan antara thermal energy, yaitu radiofrekuensi dan cryoablation, dengan PFA? Jadi, PFA ini terapinya diberikan spesifik hanya pada sel otot jantung saja. Dengan demikian, sehingga area yang di sekeliling jantung tidak akan tercederai atau terluka atau mengalami akibat efek samping akibat energi ablasi yang kita berikan. Pada radiofrequency ablation atau pada cryoablation, efek samping yang paling kita takutkan adalah cedera dari saraf atau organ-organ yang ada di sekeliling jantung. Sedangkan pada PFA, karena kerjanya sangat spesifik hanya di sel otot jantung, sehingga terapinya menjadi lebih aman, lebih efisien, dan efektif untuk terapi pasien-pasien dengan atrial fibrilasi. Pada ablasi dengan menggunakan kateter PFA, tentu saja kita memerlukan cara untuk mengevaluasi apakah hasil ablasi kita sudah berhasil dengan baik atau tidak. Bagaimana cara kita mengevaluasinya? Yaitu dengan menggunakan gambaran 3 dimensi. Dengan demikian, secara lebih spesifik kita bisa ketahui apakah kateter ablasi kita sudah berhasil dengan baik atau belum. Dengan demikian, kalau memang ada daerah-daerah tertentu yang kateter ablasinya belum kontak dengan baik, maka kita bisa melakukan ablasi ulang. Sehingga dalam hal ini 3D sangat diperlukan pada pasien-pasien dengan terapi ablasi menggunakan PFA. Jadi kateter PFA yang kita gunakan ada 2 jenis. Yang pertama adalah bentuknya loop atau sirkuler, di mana ada banyak sekali elektrod, tujuannya sekali ablasi maka akan bisa menghasilkan area yang cukup luas. Dengan demikian efektivitasnya akan jadi lebih baik dan waktunya juga jadi lebih singkat untuk terapi kateter ablasi. Selain itu, juga ada kateter PFA yang linear. Dalam hal ini apabila kita perlukan untuk menambah ablasi, misalnya kita buat garis atau kita mencari area-area yang memang masih ada gap atau kurang ablasinya, kita bisa tambahkan dengan kateter PFA yang bentuknya linear. Sekali lagi, ablasi untuk pasien dengan atrial fibrilasi kita mengenal ada 3 metode. Dan metode yang terbaru adalah PFA ini. Apa yang menjadi keunggulan dari PFA ini? Pertama, dia meningkatkan efektivitas karena hanya bekerja spesifik pada sel otot jantung, sehingga keamanannya juga lebih aman dibandingkan dengan thermal energy yang sebelumnya, yaitu radiofrekuensi atau cryoablation. Yang kedua, karena kateter yang digunakan bentuknya sirkuler dan memiliki banyak elektroda, sehingga sekali ablasi akan menghasilkan area yang luas dalam hal ini, sehingga tindakannya akan membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan terapi kateter ablasi yang sebelumnya. Mesin ablasi PFA yang kita gunakan sudah built-in dengan 3 dimensi dan juga sudah built-in dengan contact force. Artinya dengan mesin yang sama, dengan kateter yang sama, kita bisa gunakan untuk menggambar ruang jantung, bisa digunakan untuk ablasi, dan juga bisa digunakan untuk menilai apakah kita mempunyai kontak yang baik atau tidak. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih efektif karena tidak menggunakan berbagai macam kateter untuk fungsi yang berbeda-beda. Karena efektivitasnya lebih baik, safety-nya lebih baik, sehingga pasien bisa mendapatkan manfaat dan terapi maksimal dengan PFA. Jadi sobat sehat, kita sudah mengenal apa itu PFA yang kita gunakan sebagai terapi terbaru untuk pasien-pasien dengan atrial fibrilasi. Kalau ada komentar, ada pertanyaan, boleh silakan sampaikan supaya nanti kita bahas di video berikutnya.